Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 5 untuk mempresentasikan materi mengenai sistem informasi akuntansi yang membahas topik penipuan komputer. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iko Manggadewi Rayasa dengan NIM 1051 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Dan rekan saya Nilo Sridiatnyani dengan NIM 1077 sebagai penyaji kedua. Loh Enik Septiani dengan NIM 1034 sebagai penyaji ketiga dan Desa Putu Sri Nopiani dengan NIM 1114 sebagai penyaji keempat. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini meliputi 5 pokok bahasan. Yang pertama mengenai ancaman sistem informasi akuntansi, yang kedua mengenai penipuan, yang ketiga mengenai pelaku dan alasan penipuan, yang keempat mengenai penipuan komputer, dan yang terakhir mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita beranjak ke materi pertama mengenai ancaman sistem informasi akuntansi yang akan saya jelaskan. Untuk audiens disilakan untuk menyimak. Ancaman sistem informasi akuntansi. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran, panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Salah satu contohnya adalah serangan teroris di World Center di New York City yang menghancurkan sistem bangunan. Selain itu, banjir di Chicago menghancurkan 400 pusat pengelolaan data. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware atau software, kegagalan sistem operasi, gangguan, dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga yaitu tindakan yang tidak disengaja, seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan semata. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja yang biasanya disebut sebagai kejahatan komputer. Ancaman ini berbentuk sabotase, penipuan komputer, dan sebagainya. Penipuan. Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena karyawan memahami sistem perusahaan dan kelemahannya dengan baik, mereka lebih mudah untuk melakukan dan menyembunyikan penipuannya. Ada beberapa jenis penipuan yang berbeda, misalkan korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Kemudian, dua jenis penipuan yang penting untuk bisnis adalah penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pelaku dan alasan penipuan. Sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi uang. Pelaku penipuan ini lebih seperti kriminal yang memperdaya orang lain dengan merampok mereka. Perbedaannya adalah mereka menggunakan komputer bukannya dengan senjata. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, ada 3 kondisi penipuan, yaitu yang pertama tekanan. Sebuah tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan keuangan seringkali memotivasi penipuan penyalahgunaan oleh karyawan. Contoh tekanan seperti hidup di luar kemampuannya dan tekanan emosional. Kemudian, kondisi yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan atau opportunity adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal berikut, yaitu kesempatan pencurian aset adalah jenis penyalahgunaan yang paling umum. Sebagian besar contoh kecurangan pelaporan keuangan yang memperlihatkan memperbesar aset atau pendapatan, mengecilkan kewajiban atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Kemudian, menyembunyikan penipuan. Penyembunyian membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu serta meninggalkan lebih banyak bukti dibandingkan pencurian atau misrepresentasi. Salah satu cara
bagi karyawan untuk menyembunyikan pencurian aset perusahaan adalah dengan membebankan item yang dicuri ke akun beban. Kemudian yang terakhir, mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuangan personal. Dalam penyalahgunaan, pelaku penipuan yang tidak mencuri kas atau menggunakan aset yang dicuri secara personal harus mengkonversinya dalam bentuk yang dapat dibelanjakan. Contohnya, karyawan yang mencuri persediaan atau peralatan menjual item atau mengkonversikannya dalam bentuk kas. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi atau rationalization memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Penipuan dapat dicegah dengan mengeliminasi atau meminimalkan satu atau lebih elemen segitiga penipuan. Walaupun perusahaan dapat mengurangi atau meminimalkan beberapa tekanan dan rasionalisasi, kesempatan terbesar mereka untuk mencegah penipuan adalah mengurangi atau meminimalkan kesempatan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud merupakan setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data, dan pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang pertama ada meningkatnya penipuan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan-alasan yang disebabkan, yaitu orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan data dalam waktu yang singkat. Penipuan komputer dapat lebih sulit dideteksi. Beberapa organisasi memberikan akses kepada banyak user. Program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali. Komputer pribadi sangat rentan. Sistem komputer memiliki beberapa kelemahan seperti kegagalan peralatan, tergantung pada daya, dan lain-lain. Yang kedua ada klasifikasi penipuan komputer. Ada input penipuan. Cara yang paling sederhana dan paling umum mengganti dan memasukkan input. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka banyak menutupi jejak. Kemudian ada penipuan prosesor, yaitu penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Kemudian ada penipuan instruksi komputer, yaitu merusak perangkat anak perusahaan, menjalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah. Kemudian ada penipuan data. Penyebab terbesar dari penipuan data yaitu keteledoran dari karyawan. Sangat mungkin dilakukan oleh karyawan daripada pihak luar. Kemudian ada output penipuan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat autentik seperti cek pembayaran, kemudian menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak untuk menghapus pembayaran dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayaran fiktif. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Berikut adalah ringkasan cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan, yaitu yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi dengan cara menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, dan gaya operasional perusahaan, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu, mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia untuk memperkerjakan karyawan dengan mengirimkan pesan mengenai tingkat perilaku etis dan integritas yang disyaratkan, memberikan karyawan program dukungan ketika mereka menghadapi tekanan, melatih karyawan dalam integritas dan pertimbangan etis, mensyaratkan liburan karyawan tahunan, mengimplementasikan pengembangan proyek formal dan ketat, dan meningkatkan hukuman karena melakukan penipuan dengan menuntut pelaku penipuan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan dengan cara mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi pencatatan dan penyimpanan,
mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antara fungsi sistem, menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personel yang berwenang, meminta transaksi dan aktivitas agar diotorisasi dengan personil supervisor yang sesuai, menggunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan benar untuk menangkap dan memproses transaksi, menyimpan semua akses catatan dan data, mensyaratkan pengecekan independen pada kinerja. Ketika akan membuang komputer yang digunakan, hancurkan perangkat keras untuk menjaga kriminal dari memperoleh data kembali, memperbaiki kerentanan perangkat lunak dengan menginstal pembaruan sistem operasional, serta keamanan dan program aplikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan metode pendeteksian. Dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan, membuatnya jejak audit agar transaksi individual dapat ditelusuri, melakukan audit internal dan eksternal secara periodik, menginstal perangkat lunak pendeteksian penipuan, mengimplementasikan hotline penipuan, memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan penghargaan, mempekerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, dan spesialisasi forensik yang dibutuhkan, dan yang terakhir, memonitor aktivitas sistem. Yang keempat yaitu mengurangi kerugian penipuan dengan cara menjaga asuransi yang memadai, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi aman, dan menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 5 tentang penipuan komputer. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian audiens semuanya, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.